Selanjutnya untuk soal nomor 14, di sini kita menggunakan hukum Hess lagi ya. Tapi di sini ada kesalahan, ini harusnya H1. Kalau kalian lihat, coba cek perhatikan dia itu berakhir di mana diagramnya. Di bagian ini ya. Jadi dari ini ke sini atau dari sini ke sini. Artinya apa? Kita tahu nih, delta H4 itu sama dengan delta H1 ditambah delta H2 ditambah delta H3. Yang kita cari delta H2, kita masukkan saja atau kita pindah ruas dulu. Delta H4 dikurangi delta H1 dikurangi delta H3 sama dengan delta H2. Delta H4 nya berapa? Min 1548 dikurangi 138 dikurangi min 286 sama dengan delta H2. Maka didapatkan min 1400. Jadi jawabannya adalah A. Jadi untuk soal berikutnya, jika panas yang dihasilkan mampu menaikkan suhu 1 kg air sebesar 30 derajat Celcius, maka yang ditanyakan delta HF dari C2H5OH. Langkahnya gimana? Jadi gini, biar nggak bingung, kita cek dulu. Kita bisa dapetin delta HF itu dari rumus delta HR sama dengan delta HF dari produk dikurangi delta HF dari reaktan. Untuk produknya itu berarti ini, reaktannya adalah ini. Baru dapat nanti delta H-nya. Tapi kita kan mau cari delta H nih. Delta H si reaktannya. Berarti kita harus tahu dulu delta HR-nya. Dari mana? Dari rumus Q sama dengan mol dikali min delta H. Artinya apa? Artinya kita harus cari Q-nya dulu. Dengan rumus apa? Q sama dengan MC delta T. M-nya berapa? 1 kilo. C-nya berapa? C air itu di soal nggak diketahui ya. Harusnya di C air itu kalau yang joule adalah 4200. Kemudian delta T-nya itu 30. Nanti dapat Q-nya itu sebesar 126 kilojoule. Habis itu gimana? Habis itu masukkan Q sama dengan N dikali min delta H. Delta H sama dengan Q per N, kasih minus. Maka delta H sama dengan Q-nya tadi 126 kilojoule. Lalu molnya kita belum cari ya. Molnya itu berarti molnya kita gunakan dari mol etanol 4,6 gram seperti di soal. Nanti kita hitung MR-nya juga. Maka kita cari dulu nih yang ketiga mol dari C2H5-nya. H5OH ya. Dengan cara 4,6 gram dibagi dengan MR. MR-nya berapa? 46. Hasilnya berapa? Hasilnya 0,1. Berarti kita masukkan lagi delta H sama dengan min Q per N. Min Q-nya adalah 126 kilojoule, N-nya adalah 0,1. Nanti didapatkan min 1260 kilojoule per mol. Selanjutnya, apakah sudah selesai? Belum, kita setarakan dulu. Caranya adalah lihat C-nya perlu dikali 2. Terus H-nya itu ada 6, berarti di sini kita perlu 3. O-nya di sini 4, tambah 3, 7. Di sini 2, berarti perlu 3, biar 7. Oke, kalau sudah setara, baru kita masukkan delta HR. Itu adalah produk, berarti 2 dikali delta HF dari CO2 ditambah dengan 3 delta HF H2O dikurangi delta HF dari yang kita cari ditambah
Untuk O itu kan unsur tunggal. Unsur tunggal atau unsur diatomik itu tidak punya delta HF, berarti 0. Berarti cuma ini. Maka nanti kita masukkan delta H-nya itu kita udah dapat min 1260 ya. Sama dengan min ini dimasukin CO-nya itu berarti ini dikali 393. Nanti dapat min 787. Lalu ditambah H2O-nya ini 242. Berarti dapat min 726. Nanti dijumlahin lalu dikurangi 126 lalu ditanyain X gitu ya, biar singkat aja. Biar X nya langsung positif, kita pindah ruas sama dengan ini kita hitung hasilnya adalah min 1513. Ini kita pindah ruas jadi positif 1260, maka nanti dapat hasilnya min 253 kilojoule per mol. Jawabannya 253. D. Untuk soal berikutnya kita disuruh menentukan diagramnya. Oke, perhatikan di sini itu delta H-nya adalah negatif, artinya delta H kurang dari 0, artinya H produk itu kurang dari H reaktan. Artinya produknya itu ada di bawah. Produknya itu adalah CO2. CO2 cari yang di bawah. Antara B terus sama B sama C. B sama C ya, bener ya. Terus E-nya coba dicek dulu. E-nya itu oke. Sebentar. Ini A. Ini A, ini B, ini C. Ini D, ini E. Berarti tadi yang dicentang itu C sama D. Nah, habis itu panah itu selalu menuju produk. Berarti dua-duanya benar. Kemudian delta H-nya negatif. Berarti yang benar itu adalah dadu. Selanjutnya untuk soal nomor 17, ini disuruh cari energi ikatan. Berarti delta H. Kita gambarkan dulu aja. C2H4 itu berarti rangkap 2 ya. 1 2 3 4. Di sini H ditambah HCl menjadi C2H5. Rangkapnya ini hilang. Di sini ada H, lalu di sini ada Cl. Berarti delta H-nya itu kan delta H energi ikatan yang kiri atau reaktan dikurangi energi ikatan yang kanan. Nah, delta H-nya itu sendiri 47. Jadi yang reaktan itu kita cek H-nya dulu, CH-nya, ikatan CH dengan cara dihitung 1 2 3 4. Berarti 4 CH. Terus ditambah C rangkap 2, 1. Ditambah HCl. Rangkap. Enggak rangkap. Ikatannya. Terus dikurangi. Hitung CH-nya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 CH. Ditambah CC. Ditambah CCl. Ini ada 4 CH, dikurangi 5 CH, berarti nanti sisa 1, sisanya sama ya. Berarti dihitung min 47 sama dengan CC-nya itu adalah 611 ditambah 432 dikurangi 1 CH 415 ditambah CC 345 ditambah CCl. CCl ini X, kita cari CCl nya berarti min 47 sama dengan hasilnya 1043 dikurangi 760 ditambah X.
Ini dikurangi X ya. X-nya pindah ruas, berarti X sama dengan, nanti dapat 330. Jawabannya adalah B. Untuk soal nomor 18, di sini NaOH-nya diketahui, HCl-nya diketahui, kemudian suhu awalnya 26, suhu akhir 32, C kecil, massa jenis larutan. Oke. Kita itu mau cari delta H. Delta H itu punya rumus, kita punya rumus Q sama dengan mol dikali delta H. Nah, berarti kita harus cari Q-nya dulu. Gimana cari Q? Q itu didapatkan dari MC delta T. M-nya berapa? Didapat dari rho. Rho sama dengan M per V. Rho-nya berapa? 1. Volumenya berapa? 200. Langsung tak kaliin ya. 200 mili sama dengan M. Jadi masanya itu adalah 200. Sehingga Q sama dengan 200 dikali 4,2 dikali delta T-nya berarti 32 dikurangi 26. Nanti dapat Q-nya itu adalah min 5,04 kJ. Selanjutnya, Q udah dapat, berarti tinggal hitung mol. Molnya gimana caranya? Molnya itu kita dapat dengan cara karena ini NaOH sama HCl kebetulan sama, kita bisa menggunakan M dikali V. Molarnya adalah 0,2, volumenya adalah 100, itu 0,02. 100 ini dibagi jadiin liter ya, berarti 0,1. Nah, mol HCl itu 0,02 juga, jadi cukup 1 aja. Maka nanti delta H itu berarti min Q per N. Q-nya adalah 5,04 min dibagi 0,02. Bener ya? Oke, sorry, ini Q-nya plus 5,04, berarti di sini min-nya dari sini, min. Nanti dapat delta H-nya itu adalah min 252. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah D2. Selanjutnya untuk nomor 19, ini pakai hukum Hess, berarti delta H1 itu akan sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Min 276,6 ditambah min 58,6. Nanti dapat min 335,2. Selanjutnya untuk nomor 20, ini sudah setara. Terus caranya adalah kita menggunakan rumus delta H sama dengan delta H F dari produk dikurangi delta HF dari reaktan. Berarti nanti produknya itu ini dihitung delta HF-nya ditambahin semua, nanti dikurangi sama ini. Jadi nanti akan dapat plus 90. Kemudian untuk nomor 21 itu sama kayak cara-cara sebelumnya ya. Jadi kita mau cari ikatan HBr. Energi ikatan itu punya delta H sama dengan D reaktan dikurangi D produk. Delta H-nya itu kita pakai reaksi ini. Berarti 72. Terus reaktannya itu adalah HBr, berarti koefisien dikali energi ikatan dari HBr lalu dikurangi H2, berarti energi ikatan HH ditambah energi ikatan BR nanti kalian masukkan nilainya, yang dicari itu yang ini. Nanti dapat hasilnya harusnya B 332.